kami tidak dikasih akses selama 6 bulan. Saya bayangkan ada orang yang punya hati seperti itu, hati manusia ya. Saya nggak punya. 6 bulan kami nggak dikasih akses. Begitu sudah terima jenazah. Itu pun juga beritanya bukan dari yang bersangkutan atau dari keluarga, tapi beritanya kami dapat dari Nania. Nania temannya Karen di Indonesian Idol yang telepon Bima. Lalu Bima sendiri yang cari tahu ke polisi dan lain-lain. Jadi saya nggak tahu. Saya harus menguasai diri saya sendiri itu sulit. Karena anak ini dari bayi, dari dia lahir, kami yang rawat. Saya bukan mengecilkan siapa-siapa, tetapi konflik ini sudah terlalu berkepanjangan. Karena yang bersangkutan, menurut saya dan menurut banyak orang, sangat tidak bertanggung jawab. Dan dengan alasan yang mengada-ada, memojokkan Karen. Semua orang bisa punya pendapat, tetapi kalau pendapat itu kan masyarakat kita juga nggak bodoh ya. Masyarakat kita yang menilai bagaimana perilaku kita, bagaimana dari tutur kata kita itu menggambarkan kita punya karakter. Maaf, saya masih punya hati. Kita lihat anjing, saya penyayang anjing, itu punya attach sama kita tuh luar biasa. Tapi kok manusia bisa seperti itu? Ini anak bukan punya kita, punya Tuhan. Anak ini Tuhan titipkan buat kita untuk kita jaga. Dan tentunya harus kita perlakukan dia sebagaimana manusia. Anak ini dia punya hak untuk ketemu ibunya secara manusia. Tetapi secara undang-undang, saya juga nggak ngerti undang-undang di sini kok nggak dijalankan dengan benar. Kalau undang-undang dijalankan dengan benar, tentunya kejadian seperti ini mungkin nggak sampai berkepanjangan dan harus tragis seperti ini. Tuhan tolong saya bingung. Kalau mau harus ini saya pikir ini ada yang bilang katanya Tuhan kasih cobaan tidak melebihi dari apa yang harus kita tanggung. Tetapi saya kelihatannya terlalu berat buat kami. Istri saya itu sampai udah putus asa berat. Itu yang kami nggak habis pikir. Maaf, saya punya tutur kata mungkin lompat-lompat ya. Soalnya saya dalam kondisi yang nggak ini, tapi itu mungkin yang ingin saya sampaikan supaya ini jadi pelajaran buat masyarakat Indonesia khususnya. Pakai hati, karena otak itu stupid ya. Use your heart because your brain is stupid. Tapi sudah bertemu dengan ayahnya. Kemarin waktu kami di Bandung, jadi waktu saya datang mereka udah nggak ada, karena mereka diminta untuk datang untuk tanda tangan dokumen yang harus ditandatangani supaya bisa diganti dan bisa dipindahkan ke sini. Dan itu pun makan waktu lama sekali, jam 8 kalau nggak salah, baru jam 8 atau setengah 9 ya, baru kita bisa. Dan kemarin pengacara kami yang bilang lebih baik nggak usah hadir, karena kalau hadir itu nanti memicu kemarahan dari keluarga besar kami. Kami keluarganya sangat besar, dan karena kami punya hubungan baik sama semua orang, simpati itu mengalir luar biasa. Jadi jangan sampai semua yang baik ini jadi rusak karena mereka hadir. Dan saya apresiasi mereka mau mendengar apa yang disampaikan oleh pengacara. Oke, mungkin ke depannya mungkin apa yang ini keluarga lakukan? Kami belum tahu. Kami mungkin fokus dulu untuk ibu kami ini ya. Saya belum tahu itu nanti masalah hukum, nanti tentunya orang yang lebih
yang punya kompetensi untuk itu, dan pengacara dan lain-lain. Saya belum komunikasi juga dengan pengacara karena kami masih fokus untuk ke cucu kami yang kami kasih. Terakhir bertemu dengan cucu mungkin kapan, Om? 6 bulan yang lalu sebelum kejadian ini. Saya itu, dia attach sekali sama saya. Saya terakhir itu yang paling berkesan, saya nonton waktu itu Aladdin, dia senang sekali sama itu film. Dan pulangnya itu, "Opa, would you please dance with me?" Dan saya nyanyi, "Oh whole new world." Tapi dia dance-nya tuh maunya bukan cuma peluk, tapi yang dia jatuh gitu, yang saya masih pegang dia gitu. Dan saya pikir udah, walaupun saya terima kasih Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, walaupun dengan cara apa kita manusia kita nggak tahu. Saya mungkin pakai 6,5 tahun ini hanya untuk punya kenangan yang indah sama dia. Saya nggak mau merusak pikiran dan hati saya untuk dendam, karena dendam itu haknya Tuhan. Kita manusia hanya bisa berserah. Saya serahkan proses hukum jalan, dan dendam itu haknya Tuhan. Karena kalau saya mengambil tindakan, Tuhan nggak bisa ambil apa-apa. Om, dari proses hukum sendiri apa yang diinginkan sendiri dari pihak keluarga utama? Seperti apa dari proses hukumnya sendiri? Kami ingin keadilan, ya kan? Sebetulnya kami kecewa dengan LPAI. Waktu itu kami sudah dapatkan anak itu dengan perjuangan yang luar biasa. Mungkin udah tahu kan ceritanya. Tetapi LPAI malah memilih untuk menyerahkan dia ke bapaknya. Padahal dia punya riwayat. Semua orang juga tahu, saya nggak mungkin ungkapkan di sini, nanti saya salah bicara. Punya riwayat yang tidak memadai untuk merawat anak. Buktinya kan sekarang terbukti kan. Berarti akan mencoba proses dari komisi anak juga, Om, atau hanya kepolisian saja? Saya kasihan, biar aja polisi yang dengan cara mereka sendiri punya analisa, cara menganalisa, kan polisi punya cara. Tapi intinya keluarga butuh keadilan dalam Kami permasalahan ini. keadilan. Dan Ya, keadilan pasti ini jadi pembelajaran buat semua orang kan. Kita masyarakat kan perlu keadilan. Kita nggak mungkin dipecundangi terus sama orang-orang yang berduit, orang-orang yang punya power, orang-orang yang ini pembelajaran bukan cuma buat kami. Ini mungkin buat masyarakat luas. Om, berarti ayahnya Zabi hingga saat ini masih di kepolisian, Om? Saya juga nggak tahu. Saya nggak tahu. Saya hanya fokus di cucu saya dulu. Lo punya firasat nggak sih akan ditinggalkan cucu? Saya selama 2 minggu itu saya nggak bisa tidur. Tiap kali dada saya sesak, saya pikir saya sakit jantung. Padahal saya sehat. Dari saya sesak, saya bangun, saya duduk, saya berdoa. Saya nangis, saya berdoa. Saya nangis, saya berdoa. Tapi lucunya malam kejadian itu, saya malah di rumah teman saya. Karena teman saya tahu kondisi saya. Udah, mari kita ngobrol-ngobrol di sini. Dan saya nggak punya firasat, pulang tidur tenang. Kita malam siangnya itu baru saya dapat kabar dari adik istri saya, Ibu Lita Zen, udah nangis-nangis di telepon. Tapi kemarahan pasti ada, Om, kepada Sebagai manusia pasti marah. Manusia pasti marah, tapi dendam itu saya anggap, kalau kita simpan dendam itu sama aja dengan kita minum racun, kita harap orang lain mati. Jadi biar aja itu haknya Tuhan, saya nggak mau ambil haknya Tuhan. Baik. Saya cuman, yang kayak saya bilang tadi seperti itu, saya ulangi lagi, jangan pakai otak. Your brain is stupid, use your heart. Cukup? terima kasih. Terima kasih. Pak.